Welcome, 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 welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Nolawati dengan NIM 212111375 dari kelas 5J, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, edisi revisi dengan pengarang Abdullah Triwahyudi dengan jumlah halaman 329, tahun terbit 2018. Nah, yang pertama tentang pengarang buku ini adalah Abdullah Triwahyudi yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 12 April 1975. Ia menyelesaikan S1 di Universitas 11 Maret Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 2000. Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di UMS Fakultas Magister Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2018. Kemudian tentang buku ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama edisi revisi dari cetakan sebelumnya. Revisi ini dilakukan karena adanya perubahan aturan perundang-undangan sehingga perlu adanya pembaharuan dan melakukan penyesuaian pada sebagian materi pada buku ini. Sebelum kita membahas isi buku, kita harus mengetahui apa sih hukum acara peradilan agama itu. Nah, jadi hukum acara itu adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan, sedangkan hukum acara peradilan agama adalah segala sesuatu peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di dalam persidangan pengadilan agama, dan juga mengatur bagaimana cara peradilan agama menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Nah, hukum acara peradilan agama itu sendiri selain mengatur tata cara beracara di persidangan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, juga mengatur tata cara pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan agar tercapainya sebuah keadilan dan ketertiban hukum. Kemudian di dalam buku ini bab satunya itu membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia, yang dimana terdapat yang pertama Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang di bawahnya, kemudian yang kedua Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang di bawahnya terdapat MA, kemudian keadilan umum, yang dimana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemudian ada peradilan agama. Peradilan agama ini kekuasaan kehakimannya di lingkungan kerajaan agama dan dilaksanakan oleh pengadilan agama. Dan pengadilan tinggi agama, kemudian ada peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ini terdiri dari pengadilan militer, kemudian pengadilan militer tinggi, lalu pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian di bab 2 terdapat membahas tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Nah, sumber hukum acara peradilan agama itu secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Kemudian di bab 3 ini membahas tentang tahap persiapan. Yang pertama, pemohonan dan gugatan. Kemudian yang kedua, membahas tentang kewenangan relatif. Ketiga, yaitu kewenangan absolut. Keempat, kewenangan absolut peradilan agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian yang kelima, pilihan hukum.
dalam perkara warisan dicabut. Kemudian yang keenam, kewenangan mengadili tidak meliputi serta sengketa hak milik antar orang Islam dengan non-Islam. Kemudian yang ketujuh, pihak-pihak dalam perkara, dan yang terakhir kuasa. Kemudian bab 4 ini membahas tentang tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Yang pertama ada pembuatan gugatan dan permohonan, kedua putusan serta merta, yang ketiga gugatan profesional, keempat sita jaminan, dan yang terakhir akumulasi gugatan. Kemudian di bab 5 ini membahas tentang tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Yang pertama itu pendaftaran gugatan atau permohonan. Kemudian yang kedua penetapan majelis hakim, ketiga ada penetapan hari sidang, yang terakhir pemanggilan para pihak. Kemudian di bab ke-6. Nah, di bab 6 ini membahas tentang tahap pemeriksaan perkara gugatan, yang dimana membahas tentang yang mungkin terjadi pada sidang pertama, lalu ada proses pemeriksaan perkara. Kemudian yang ketujuh ini membahas tentang pembuktian. Nah, pembuktian itu terdiri dari surat bukti, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian yang terakhir di bab 8 itu membahas tentang upaya hukum, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa ini terdiri dari perzet, banding, dan kasasi. Kemudian upaya hukum luar biasa ini terdapat peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Nah, jadi buku ini terdiri dari 8 bab, dan menurut saya ini bukunya cukup bagus, karena di dalam perkuliahan hukum acara peradilan agama, di dalam buku ini sudah lengkap ya menurut saya. Kemudian buku ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah bahasa yang digunakan dalam buku ini itu sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh para pembaca, terkhususnya saya. Kemudian tidak hanya itu, dalam buku ini tidak hanya menyajikan teori-teorinya saja, tetapi juga dilengkapi dengan contoh surat-surat dalam praktik hukum acara peradilan agama, sehingga pembaca akan dengan sangat mudah memahami dan mengetahui bagaimana sih contoh-contoh surat tersebut. Nah, itu review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.